Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa Masansa TV rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita bersama telah memperingati perayaan Hari Guru Nasional dengan berbagai cara. Tidak sedikit dari kita memberikan ucapan selamat kepada para guru-guru kita melalui akun media sosial. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya sejauh mana kita memberikan penghormatan kepada guru-guru kita, kepada sosok yang telah memberikan warna dalam kehidupan kita. Apakah bentuk penghargaan itu, bentuk penghormatan itu hanya kita berikan hanya ketika peringatan Hari Guru Nasional saja? Lalu bagaimana kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang murid memberikan penghormatan, memberikan apresiasi kepada para guru kita? Pemirsa rahimakumullah, dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada satu bab, ada satu kajian yang membahas tentang menghormati ilmu dan ahli ilmu. Di situ dikatakan, I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahli wa ta'dimil ustad wa tuqiri. Bahwa seorang murid tidak mungkin mendapatkan ilmu. Kemudian dikatakan wa la yantafi'u bihi. Seorang murid tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu, atau artinya siswa kita sebagai seorang murid tidak akan mendapatkan kemanfaatan atas ilmu yang sudah kita dapatkan illa bi ta'dimil ilmi wa ahli, kecuali dengan menghormati ilmu itu sendiri dan juga menghormati ahli ilmu yang di dalamnya takdim kepada para guru. Kalau selama ini kita sebagai seorang siswa, kita sebagai seorang murid, kita sebagai seorang pencari ilmu tidak memberikan penghormatan kita, maka apa yang kita dapatkan tidak lebih hanya sebatas pengetahuan saja, tidak akan memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Na'udzubillah. Kemudian dalam kitab Ta'lim juga dikatakan al-hurmah khairum minat ta'at. Penghormatan itu lebih utama daripada taat. Sehingga kalau Sayyidina Ali itu dinukil perkataan Sayyidina Ali, dituliskan dalam kitab ini, ana abduman allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a ataqa wa insya'a istaraqa. Luar biasa apresiasi yang diberikan Sayyidina Ali. Padahal kita tahu Sayyidina Ali itu seorang sahabat yang termasuk dalam kategori orang yang pertama kali masuk Islam. Sehingga dalam beberapa keterangan itu dikatakan termasuk sahabat yang mendapatkan kabar baik nanti di akhirat. Beliau mengatakan, ana abduman, saya ini seorang budak. Saya adalah budak. Anak abduman alaman harfan wahidan, saya adalah budak orang yang mengajarkanku satu huruf saja. Luar biasa apresiasi yang diberikan oleh Sayyidina Ali kepada para guru beliau. Kita tahu Sayyidina Ali itu merupakan sahabat yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sehingga
kalau salah satu sahabat yang memiliki konsen terhadap ilmu adalah Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, saya ini budak dari guru saya. Saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan satu huruf saja kepada saya. Insya'a ba'ah wa insya'a ataqa wa insya'a istaroko. Kalau seandainya guru saya menghendaki saya untuk menjual saya, maka senantiasa saya menjadi orang yang terjual. Wa insya'a ataqa, atau kalau guru saya senantiasa memerdekakan saya, ya saya merdeka. Wa insya'a istaroko. Bahkan kalaupun guru saya menghendaki saya menjadi seorang budak, ya saya menjadi budak beliau. Artinya apa? Artinya ini merupakan salah satu bentuk ketundukan, merupakan salah satu bentuk kepasrahan Sayyidina Ali kepada para guru-guru beliau. Kemudian hal itu juga diabadikan oleh Kiai Musannaf, ra'aitu ahqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyahda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Itu merupakan satu bentuk syair, merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para guru. Kemudian dalam satu keterangan dikatakan, fa'in naman allamaka harfan mimma tuhtaju ilai fiddin fahuwa abuka fiddin. Orang yang mengajarimu satu huruf mimma tuhtaju ilai fiddin, yang mana kajian, yang mana pengetahuan itu dibutuhkan dalam agamamu, fahuwa abuka fiddin, maka orang itu merupakan ayahmu di dalam agama. Wakan Ustadzuna Syekhul Imam Syadiduddin Asy-Syairazi, beliau mengatakan, qala saykhuna man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambahi ayyura'i al-ghuraba minal fuqaha wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum wa yu'tihim syai'an fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Beliau mendapatkan satu keterangan dari gurunya, barang siapa menginginkan anaknya menjadi seorang yang alim. Jadi kalau kita menginginkan keturunan kita itu memiliki kepandaian menjadi seorang yang alim, fayambahi ayyura'i al-ghuraba minal fuqaha, maka senantiasa kita harus memuliakan, kita senantiasa menghormati, bahkan kalau di situ wa yu'tihim syai'an, artinya bentuk yu'tihim syai'an yang kita berikan kepada ulama ini tidak lebih sebagai salah satu bentuk penghargaan kita, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan apresiasi kita kepada para ulama. Fa'ilam yakun ibnu aliman yakun hafidu aliman. Kalau anaknya yang tidak alim, maka keturunan cucunya bisa jadi buyutnya. Kalau kita sekali lagi ingin menghendaki anak kita, keturunan kita menjadi orang alim, maka kita harus mulai dari sekarang harus sudah mulai berusaha melakukan ikhtiar. Caranya bagaimana? Caranya dengan menghormati para guru-guru kita, menghormati para ulama kita. Wa man tukiru al muallim alla yamshi amamahu wala yajlisu makanahu wala yabtiku al kalam indahu ila bi'idnihi. Nah, sekarang bagaimana bentuk penghormatan kita ketika kita sedang belajar? Salah satu bentuk penghormatan kita, cara menghormati guru kita dalam satu majelis, alla yamshi amamahu, kita tidak berjalan di depan guru kita. Wala yajlisu makanahu, dan kita juga tidak boleh duduk di tempat duduk guru kita. Wala yabtadi'u al kalam indahu ila bi'idnihi, dan kita tidak memulai percakapan, kita tidak membuka percakapan kecuali dengan izin guru. Pemirsa Masansa TV yang budiman, barangkali yang sering kali kita lakukan adalah kita masih sering ramai, kita masih sering bercakap-cakap ketika kita berada dalam satu majelis ilmu, yang tanpa kita sadari apa yang kita lakukan merupakan salah satu tindakan
yang dalam kajian ini termasuk tindakan yang tidak beretika. Wala yubti'u al-kalam indahu ila bibnihi. Kita masih sering ramai, kita masih sering suka mengobrol. Wala yakfiru al-kalam indahu. Kita tidak boleh banyak bicara ketika berada di hadapan guru. Tentu yang dimaksud tidak boleh banyak bicara di sini adalah kita berbicara di luar konteks keilmuan yang sedang kita kaji. Berbeda ketika kita memang diberikan waktu untuk berdiskusi, kita diberikan waktu untuk memberikan tanggapan, kita diberikan waktu untuk berkomentar, ya kita laksanakan. Nah ini sekali lagi perspektif kajian taklim, bagaimana cara kita menghormati para guru kita. Falhasil annahu yatlubu ridhahu wa yajtanibu sakhtuhu. Sehingga yang bisa kita simpulkan adalah pertama, kita mendapatkan ridho dari guru dan juga kita menjauh dari hal-hal yang menjadikan guru-guru kita ini marah terhadap kita. Nah, ini bagaimana sekali lagi ulama-ulama cendekiawan muslim memberikan satu rumusan agar kita sebagai seorang siswa, agar kita sebagai seorang murid senantiasa beretika, menunjukkan perilaku baik kita kepada para guru kita. Ada banyak kisah terkait dengan penghormatan yang dilakukan kepada para guru-gurunya. Di antaranya nanti ada yang menjadi tokoh, ada ulama, bagaimana seorang ulama menghormati gurunya, bagaimana seorang sultan, bagaimana seorang boleh dikatakan sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi dulu ada banyak sekali kisah yang bisa kita ambil. Nah, salah satunya adalah kisah dari Syekhul Islam Burhanuddin An-Nawahidan min kibari a'immah Bukhari kana yajlisu majlisan ad-darsu wa kana yaqumu fi khilali darsi ahyanan wa sa'alu anhu wa yaqulu inna ibni ustadi yal'abu ma'asibyan fi sakkah fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'diman li ustadi. Bagaimana seorang Syekhul Islam Burhanuddin, beliau merupakan salah satu ulama besar tanah Bukhara. Satu ketika beliau mengajar, ya ketika posisi beliau sudah menjadi seorang guru. Posisi beliau bukan hanya seorang guru, beliau menjadi seorang ulama besar yang sudah memiliki majelis ilmu. Di dalam majelis itu, beliau mengajar tentu dalam kegiatan pembelajaran santri itu akan takdim semua fokus terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Nah, satu ketika dalam majelis pembelajaran itu, Syekhul Islam itu tidak seperti biasanya. Satu ketika beliau duduk memberikan pengajaran pada para muridnya. Kemudian beliau berdiri. Setelah itu sambil mengajar. Setelah itu beliau duduk lagi. Hal itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, para murid, para siswa itu menganggap hal ini janggal. Kok nggak seperti biasanya. Syekhul Islam Burhanuddin ini mengajar biasanya ya duduk menyampaikan materi. Tapi kali ini tidak. Beliau kadang duduk, kadang berdiri, kadang duduk, kadang berdiri. Sehingga ada seorang murid yang menanyakan, "Wahai guru, apa yang menyebabkan engkau mengajar sedemikian ini? Tidak seperti biasanya." Kemudian beliau menjawab, "Saya berdiri karena saya melihat guru saya sedang bermain di samping jalan." Luar biasa bagaimana cara Syekhul Islam Burhanuddin, seorang ulama besar, seorang ulama yang sudah memiliki majelis, masih menghormati gurunya. Yang beliau lihat siapa? Putra dari gurunya, masih kecil. Putra beliau bermain di samping jalan. Ketika putra gurunya itu lewat, Syekh Burhanuddin berdiri. Nanti hilang lagi, beliau duduk. Begitu seterusnya. Nah, ini sekali lagi merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan ulama-ulama kita, cara ulama-ulama kita dalam memberikan penghormatan pada guru-guru beliau. Nah, kemudian ada lagi cerita yang merupakan bentuk takdim
bentuk penghormatan yang dilakukan kepada para guru, yaitu seorang qadhi. Wal qadhi Imam Fakhruddin Al-Asbandi kana ra'isul a'imah bimaru wa kana sultan yahtarimhu ghayatal ihtiram. Jadi beliau ini seorang ulama. Beliau ini dihormati oleh sultan. Sultan itu ya kepala negara, kepala pemerintahan lah. Sultan itu seorang kepala pemerintahan. Beliau senantiasa memberikan penghormatan kepada Imam Fakhruddin. Kemudian Imam Fakhruddin mengatakan, "Innama wajadtu hadzal mansab bi hormatil ustad, fa inni kuntu ahtimu ustadi al-qadhi Aba Yazid ad-Dabusi. Wa kuntu ahtimuhu adbakha ta'amahu wa la akala minhu." Apa resep yang diberikan oleh Imam Fakhruddin? Kenapa semua orang menghormati Imam Fakhruddin, termasuk para tokoh-tokoh publik, termasuk para tokoh-tokoh pemerintahan menghormati Imam Fakhruddin? Karena beliau menghormati gurunya. Imam Fakhruddin ketika beliau itu belajar, beliau mau berkhidmah kepada gurunya. Beliau memasakkan makanan untuk gurunya. Kemudian beliau tidak makan sebelum gurunya itu makan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ketakdiman yang dilakukan ulama, yang pada gilirannya orang-orang yang memberikan penghormatan pada gurunya akan dihormati oleh orang-orang yang lain. Kemudian ada lagi kisah dari Syekh Imam Al-Ajal Samsul A'imah Al-Halwani. Qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihadatsat waqad zarathu talamiduhu ghairu Syekhul Imam Al-Qadhi Abi Bakar Az-Zarnuji. Satu ketika, ini ada satu kisah yang menarik untuk kita simak. Ada seorang ulama yang memiliki majelis, ya kalau sekarang mungkin bisa kita katakan memiliki pesantren atau memiliki lembaga pendidikan. Beliau memiliki banyak murid. Nah, satu ketika beliau pergi ke satu daerah. Nah, di daerah itu misalnya taruhlah beliau memiliki majelis di Kediri, beliau memiliki lembaga pendidikan di Kediri, beliau menjadi seorang guru di Kediri. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan keluar kota. Nah, di kota yang disinggahi, semua murid mengunjungi beliau, kecuali satu orang. Kemudian siapa yang tidak datang itu pada kesempatan lain, ya, murid yang tidak menjumpai, tidak sowan kepada gurunya tadi bertemu. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu tidak menjumpaiku ketika aku berada di kotamu?" Kemudian sang murid yang sebenarnya beliau sudah punya sudah punya lembaga pendidikan. Misalnya guru kita di Kediri, kemudian kita sudah selesai melangsungkan kegiatan pembelajaran, kemudian kita pulang ke daerah masing-masing, kita memiliki majelis, kita memiliki lembaga pendidikan tersendiri. Nah, ketika guru kita datang ke kota kita, nah kita tidak sowan pada beliau. Nah, suatu ketika ditanya, "Kenapa kamu tidak menjumpaiku?" Kemudian sang murid menjawab, "Pada saat itu saya sibuk merawat orang tua saya, karena orang tua saya sedang sakit." Apa yang dilakukan oleh guru itu? Oleh sang guru, beliau mengatakan, "Kamu tidak akan mendapatkan keberkahan ilmumu kecuali sedikit." Nah, dari kisah ini kita bisa memahami bahwa posisi guru dalam hierarki, dalam disiplin, dalam kajian keilmuan itu memiliki peran yang luar biasa. Tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga melakukan satu bentuk usaha lahir dan batin agar kita sebagai seorang murid itu memiliki hubungan, memiliki etika, memiliki pengetahuan yang baik. Nah, oleh karena itu sudah selayaknya kita sebagai seorang murid memberikan apresiasi, memberikan penghormatan kepada para guru-guru kita. Nah, ada lagi satu kisah yang menarik
terkait dengan penghormatan kepada seorang guru. Kita kenal satu khalifah yang barangkali sudah familiar, yang bernama Harun ar-Rasyid. Wahaka anal khalifah Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal Asmu'i liyu'allimahu al-ilma wal adab. Khalifah Harun ar-Rasyid ini apa ya bahasanya itu, memasrahkan anaknya kepada Al-Asmu'i. Supaya apa? Supaya Al-Asmu'i ini mau membimbing putra khalifah. Ini khalifah. Khalifah itu ya presiden lah ya. Jadi ada seorang presiden yang memasrahkan putranya kepada salah seorang ulama. Suatu ketika fara'ahu yawman yatawaddau wa yaghsilu rijlahu. Suatu ketika Harun ar-Rasyid melihat guru dari anaknya atau Imam Asmu'i ini sedang berwudu. Kemudian putra Harun ar-Rasyid waktu itu membantu. Kita tahu ya, presiden kemudian punya anak. Nah, anaknya ini menyiramkan air ketika gurunya ingin wudu. Dia membantu gurunya menuangkan air. Jadi mungkin karena konteksnya tidak seperti saat ini, orang mau wudu ya sudah pakai keran, tidak. Tapi ini pakai wadah begitu, gurunya mau wudu, anaknya presiden itu diminta untuk menuangkan air untuk wudu gurunya. Ini anak presiden. Nah, kita belum jadi apa-apa, bukan siapa-siapa, menghormati guru saja tidak mau. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Harun ar-Rasyid ketika melihat putranya sedang menuangkan air untuk gurunya yang sedang wudu? Harun ar-Rasyid menegur sang guru, "Wahai Al-Asmu'i, kenapa kamu memerintahkan anakku untuk menuangkan air saja ketika kamu tidak berwudu? Harusnya kamu meminta anakku dengan tangan satunya untuk menuangkan air, yang tangan satunya membasuhkan anggota wudumu." Ini ungkapan yang dikatakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Luar biasa, seorang presiden meminta anaknya untuk menghormati para guru-gurunya. Apresiasi yang luar biasa yang mungkin saat ini sudah jarang. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai generasi penerus, sebagai siswa, kita sebagai seorang pelajar yang senantiasa mengkaji literatur ulama, bagaimana cara ulama itu belajar, bagaimana cara ulama itu menghormati guru. Mulai dari sekarang kita harus menghormati guru kita dengan berbagai cara. Tentu kalau saat ini tidak sama dengan apa yang dicontohkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tetapi yang perlu kita teladani adalah spiritnya. Intinya adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari para guru kita, bagaimana kita tidak mendapatkan amarah dari para guru-guru kita. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang murid justru membuat satu tindakan yang dapat menimbulkan kemarahan para guru-guru kita. Pemirsa Masansa TV rahimakumullah, dalam kitab lain Syekh Muhammad Syakir mengatakan, in kunta takbalu nasihata nasihin fa inna ahaqqu man takbalu nasihah ana ustaduka wa muallimuka wa murabbi ruhika la tajidu ahadan akhrasa alayya man ala manfaatika wa salahika minni. Saya ini seorang guru. Wahai muridku, kalau kamu dapat menerima nasihat dari seseorang, sesungguhnya aku man takbalu nasihatahu, saya adalah orang yang paling berhak untuk kamu dengarkan nasihatnya. Ana ustaduka, saya gurumu. Wa mu'allimuka, dan saya mu'allimmu. Wa murabbi ruhika, dan saya juga seorang murabbimu. Sekali lagi, inti dari apa yang
sudah saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita sebagai seorang murid, bagaimana kita sebagai seorang siswa bisa memposisikan diri sebagai siswa. Artinya kalau kita menjadi siswa itu sudah barang tentu kita harus memberikan penghormatan yang luar biasa kepada para guru kita. Bahkan kalau dalam satu keterangan dikatakan mana yang harus didahulukan antara orang tua dengan guru dalam bentuk penghormatan, tentu orang tua harus kita hormati, guru juga kita harus hormati. Dalam satu keterangan dikatakan begini, orang tua itu merupakan sosok yang menjadikan kita ada di bumi ini. Jadi sebab orang tua kita bisa lahir ke muka bumi ini. Tetapi dengan sebab guru kita diangkat ke surga nanti. Artinya apa? Artinya dengan guru kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kita tahu kalau ini kebaikan maka harus saya lakukan. Nah, madrasah guru yang pertama adalah ibu kita. Oleh karena itu, orang tua kita, ibu kita terutama harus kita hormati. Juga dengan para guru-guru kita. Ada berbagai ungkapan, kalaulah tidak ada guru, saya tidak akan tahu. Nah, hal-hal yang demikian ini jangan hanya menjadi slogan, jangan hanya menjadi jargon, tetapi betul-betul bisa kita interpretasikan dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.